Ya, shalom, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun saudara menonton video ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang baik. Terima kasih untuk Kau telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami ya Tuhan. Sekarang kami mau Tuhan belajar dari firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, firman ini bisa menjadi kekuatan, nasihat dalam ajaran hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami mau juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, hari ini mari kita membahas satu tokoh Alkitab yang sebenarnya sudah tidak asing lagi gitu ya. Namanya adalah Barnabas, saudara. Saya kasih judul khotbah ini adalah A Man Behind Christianity. Man Behind Christianity. Jadi seseorang yang dibalik kekristenan itu sendiri, saudara. Ada satu ilustrasi yang menarik dari seorang yang bernama Bill Crowder. Saya pernah mention ya nama tersebut sebelumnya. Dia adalah Vice President dari ODB. Ada perbedaan besar antara tukang kayu dengan rayap, saudara. Tukang kayu itu tugasnya adalah membuat suatu furniture dari kayu, saudara. Artinya dia membangun suatu benda yang akhirnya benda itu bisa digunakan oleh manusia. Sementara rayap, yang dilakukan oleh rayap adalah menghabiskan, membunuh, menghilangkan, membinasakan, dan seringkali juga mengesalkan, saudara. Nah, saya pernah sekali waktu masih tinggal bersama dengan orang tua, saya punya koleksi buku taruh di dalam sebuah lemari. Yang ternyata lemari itu sudah cukup lapuk, saudara. Lalu kemudian saya pernah tidur di bawah gitu ya. Pernah tidur di bawah. Dan saya mendengar malam-malam tuh kayak ada suara kresek-kresek gitu. Saya pikir itu tadinya apaan gitu ya. Tapi setiap malam saya mendengar suara itu sampai satu kali saya baru tahu bahwa di belakang lemari tersebut itu banyak rayap, saudara. Alhasil seluruh buku saya, enggak seluruh sih saudara, masih ada yang selamat juga. Tapi bagian belakang itu ada yang sudah termakan oleh rayap-rayap tersebut, saudara. Sehingga akhirnya ya sudah nggak bisa kepake lagi. Akhirnya ya udah, lemarinya saya buang, buku-bukunya juga saya buang gitu, saudara. Nah, di sini waktu itu jujur aja saya benar-benar kesal gitu. Apalagi saya punya satu set buku. Itu ada 10 buku kalau saya tidak salah gitu. Nah, itu buku yang saya simpen gitu ya. Sampai saya pengennya tuh udah menikah nantinya gitu. Waktu itu saya belum menikah. Lalu saya punya anak nanti, saya pengen ceritain anak itu lewat buku yang saya sudah koleksi itu, saudara. Dia kayak buku tentang komik Alkitab gitu, tapi bahasa ada ilustrasi gambar-gambar ya gitu, saudara. Dan itu menarik sekali, saudara. Bahkan ada buku-buku yang masih di dalam plastik gitu. Jadi tidak bisa ditolong lagi deh, udah kayak gitu, udah hancur soalnya. Nah, di sini saya benar-benar kesel, saudara. Pada saat itu saya benar-benar kesel karena habis dimakan rayap semuanya. Karena memang kerjaan rayap itu seperti itu, menghabiskan, menghancurkan, serta juga membinasakan, saudara. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar dari seorang tukang kayu yang namanya Yusuf, saudara. Dia dari suku Lewi. Ini bukan Yusuf bapaknya Tuhan Yesus ya, saudara. Tapi Yusuf yang lain, saudara. Walau nama lahirnya Yusuf, tapi rasul-rasul memberikan dia nickname yaitu adalah Barnabas, saudara. Menarik ya, saudara. Saking perbuatannya itu disukai oleh banyak orang, sehingga rasul-rasul memberi nickname kepada Yusuf ini sebagai Barnabas, saudara. Mari kita langsung buka saja dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-36. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-36 dikatakan seperti ini. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Nah, saudara, mari kita gali dulu ya, saudara, asal-usul, lalu dari namanya juga, seperti itu. Dalam terjemahan The Message, itu ditulisnya Son of Comfort, saudara. Jadi Barnabas ini ada Son of Comfort. Bill Crowder juga pernah berkata bahwa Barnabas ini bisa disebut juga dengan Son of Encouragement, saudara. Nah,
Mereka kasih nama seperti itu karena memang rasul-rasul tuh kayak ngerasain penghiburan, kenyamanan di saat Barnabas itu hadir di tengah-tengah mereka, saudara. Sehingga kehadirannya itu selalu memberi semangat, sukacita bagi orang-orang sekitarnya, kayak orang nyaman gitu. Kayak ada yang kurang kalau nggak ada si Barnabas, kira-kira seperti itu, saudara. Nah, ini nickname yang luar biasa, saudara. Karena biasanya orang kan dikasih nickname dari kejelekannya ya. Wah, dia tuh si tukang ngibul, dia tuh si tukang bohong, dia tuh si tukang catut, dan lain sebagainya, saudara. Nah, tapi si Barnabas punya nickname yang luar biasa. Karena para rasul memberikan nickname yang artinya sangat bagus, saudara. Nah, apa yang dilakukan oleh si Barnabas ini dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-37 dikatakan seperti ini, saudara. Ini ayat setelahnya ya. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, saya sempat membahas sedikit tentang ini ya, saudara, dalam khotbah saya yang lain. Saudara mungkin kalau mau klik ya silakan klik aja di sini. Itu tentang gereja mula-mula, saudara. Tapi dalam sisi gelapnya ya, saudara. Bukan hal-hal yang positif gitu. Nah, di sini dikatakan si Yusuf atau si Barnabas ini dia jual ladang miliknya, saudara. Dan terus hasil penjualannya tuh dibawa ke depan kaki rasul-rasul. Dia bukan sekedar dari suku Lewi, karena suku Lewi kan memang dipilih oleh Tuhan untuk melayani, kan ya, saudara. Nah, tetapi dia tidak hanya sekedar sebagai suku Lewi, tetapi dia juga orang yang murah hati. Dia dihormati dan dihargai oleh rasul-rasul. Itulah Barnabas. Jadi setiap kali Alkitab mencatat namanya, selalu kayak ada penghiburan itu di sekelilingnya. Ada kenyamanan di sekelilingnya. Dan bahkan dia juga memberi semangat kepada orang-orang di sekelilingnya, saudara. Sehingga kemanapun dia pergi, selalu ada sukacita. Nah, itulah saya bilang kenapa dia adalah seorang tukang kayu. Karena dia itu membangun sesamanya. Dia bukan kayak rayap. Kalau rayap kan menghancurkan, membinasakan ya, saudara. Tapi kalau dia adalah tukang kayu tapi, saudara ya, tanda kutip. Dia itu membangun, saudara. Di kehidupan kita ya, zaman sekarang, gereja butuh orang yang seperti ini, saudara. Kita butuh seseorang yang memberi semangat, mengingat banyak orang percaya tuh sudah kehilangan semangat untuk ke gereja. Kita butuh seseorang yang memberi sukacita, mengingat banyak orang percaya yang luka batin lah, kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Kita butuh orang yang kayak gini, saudara. Kita butuh Barnabas. Nah, untuk itu mari kita belajar dari kisah si tukang kayu yang bernama Barnabas ini. Biasanya ya, kalau kita membaca Kisah Para Rasul 9, biasanya kita hanya terfokus kepada cerita tentang Paulus, saudara. Pertobatan Paulus waktu perjalanannya ke Damsyik, saudara. Karena memang itu adalah cerita penting di dalam perjanjian baru. Pertobatan dari seseorang yang dulunya penganiaya, lalu kemudian menjadi penginjil yang hebat. Siapa sih yang gak pengen melihat tokoh tersebut, saudara? Yang akhirnya disebut dengan nama Paulus. Nah, tapi kali ini mari kita alihkan fokus kita kepada seorang yang lain yang bernama Barnabas ini. Coba yuk kita buka dulu dalam Kisah Rasul 9 ayat 20 sampai ke 23. Kisah Para Rasul 9 ayat 20 sampai 23 dikatakan gini. Maaf, dari 19b saja ya, dari 19b-nya saja. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Nah, kisah ini adalah kisah tentang pertobatan Saulus sebenarnya. Jadi
kisah setelah pertobatan Saulus lebih tepatnya. Jadi Saulus habis bertobat, dia dibaptis, kemudian dia tinggal berapa hari gitu sama dengan murid-murid yang ada di Damsyik gitu. Tapi ternyata kehadiran Saulus ini membawa keresahan bagi murid-murid lainnya. Jadi ada ketidaknyamanan, keresahan, kebingungan bagi murid-muridnya, saudara. Karena di sini jelas bahwa dulunya si Saulus ini adalah seorang penganiaya. Ya, sekarang kita bayangin aja ya, mari kita coba imajinasikan. Seandainya nih kita di gereja, atau ya di gereja lah gitu ya, di gereja saudara gitu. Nah, waktu kita di dalam satu gereja, tiba-tiba muncullah seorang teroris yang baru saja bertobat. Lalu mata kita pasti terfokus kepada seorang tersebut, bukan? Nah, kemudian kita pasti ada keresahan terhadap orang itu. Kenapa? Karena memang sih dia sudah bertobat, tapi gimana pun juga dia adalah teroris. Apalagi beritanya belum jelas nih, belum begitu jelas nih, kira-kira kayak gitu. Nah, sehingga akhirnya kita langsung resah nih, bingung nih, orang mau ngapain nih, jangan-jangan mau menganiaya kita di sini dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kehadiran Saulus tuh seperti itu. Mungkin memang sih dia sudah bertobat, tapi di pikiran banyak orang tetap saja Paulus atau Saulus saat itu adalah seorang penganiaya jemaat, saudara. Nah, jadi jelas mereka itu resah, mereka itu bingung murid-muridnya. Nah, bahkan ada orang-orang Yahudi yang merencanakan untuk membunuh Saulus di sini. Karena kan di ayat 22 tadi dikatakan Saulus semakin besar pengaruhnya, dia membingungkan orang-orang Yahudi gitu. Lalu kemudian karena dia berhasil membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, malah ada orang-orang Yahudi yang merundingkan untuk membunuh si Saulus ini. Lalu kemudian di ayat 26 dan 27 kita langsung loncat ke ayat 26 dan 27-nya ya. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi, nah ini saudara perhatikan, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Jadi nggak ada yang percaya tuh ya. Ayat 27, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Jadi, mari kita imajinasikan bersama-sama. Ada seorang penganiaya jemaat nih, baru tobat. Kehadirannya tentu membawa keresahan bagi banyak orang. Nah, di sisi lain, saudara, ada yang bernama Barnabas. Barnabas di saat orang lain kebingungan atau bisa dikatakan menolak kehadiran si Saulus ini, si Barnabas justru malah menerima Saulus di situ. Luar biasa ya saudara. Barnabas adalah jembatan antara Saulus dengan murid-murid. Dia adalah jembatan, saudara. Karena banyak orang fokus kepada Saulus, kita hampir melupakan seorang yang bernama Barnabas ini. Barnabas menceritakan tentang perubahan hidup Saulus kepada murid-murid. Bagaimana Saulus berani mengajar padahal dia juga terancam dibunuh, gitu kan. Ketika banyak orang tidak mau bertemu dengan Saulus, Barnabas malah ngambil resiko untuk hal ini. Sementara murid-murid khawatir dengan kehadiran Saulus, Barnabas malah menginvestasikan hidupnya untuk seseorang yang belum jelas nih perubahannya menurut murid-murid. Jadi harusnya Barnabas ya juga khawatir dong tentang keberadaan Saulus, mantan seorang penganiaya saat itu. Tetapi dia tidak. Nah, di sini kita bisa belajar saudara dari Barnabas. Tugas kita tuh bukan untuk khawatir. Tugas kita adalah mengambil setiap kesempatan yang datang kepada kita. Di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan kita semua, ada orang-orang yang kerohaniannya itu jauh lebih tinggi daripada kita. Kalau memang ada orang seperti itu di sekeliling kita, lebih baik kita belajar dari orang tersebut, saudara. Tetapi di sisi lain, dalam kehidupan ini juga ada orang-orang yang kerohaniannya lebih rendah daripada kita.
Dan kalau kita punya waktu bertemu dengan orang tersebut, berarti kita punya kesempatan untuk menginvestasikan waktu mengajar mereka. Sekalipun mungkin resikonya besar atau harus mengorbankan banyak hal. Jadi maksud saya adalah gini, kehadiran orang-orang di sekeliling kita itu bukanlah suatu kebetulan. Baik yang lebih pintar, mungkin secara pendalaman Alkitabnya, atau juga yang lebih kurang. Nah, kehadiran kita di tengah mereka itu bukan kebetulan. Justru kita hadir untuk mengajar atau bahkan belajar, saudara. Investasi Barnabas kepada Saulus akhirnya kemudian tidak sia-sia. Karena kita bisa ngelihat dari buahnya. Paulus mendirikan banyak jemaat. Paulus penulis terbanyak di Perjanjian Baru, padahal dia tidak termasuk di dalam 12 murid Yesus. And by the way, walaupun dia tidak termasuk dalam 12 murid Yesus, tetapi Paulus tetap disebut dengan rasul. Paulus melatih pemimpin-pemimpin Kristen. Contohnya adalah Timotius, anak didiknya, saudara, anak binaannya. Memang sih, kita ngeliat kayak terlihat sia-sia karena saat kita menginvestasikan hidup kita untuk seseorang, bisa jadi orang itu tidak berubah gitu. Bisa jadi Saulus itu membunuh kembali, bisa jadi dia juga yang nggak tobat gitu. Tapi itu bukan bagiannya kita. Bagiannya kita adalah mengajar orang tersebut. Karena perubahan itu adalah bagian orang tersebut, juga bagian Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus untuk menolong orang tersebut supaya dia mengalami suatu perubahan hidup dan bertumbuh di dalam kekristenan. Itu yang bisa kita pelajari dalam kehidupan Barnabas di saat banyak orang melemparkan, menolak si Saulus, murid-murid ini, saudara. Tetapi justru di situ Barnabas malah mau menerimanya. Dia mau memberikan kesempatan kepada Saulus untuk mengalami suatu perubahan hidup. Dan akhirnya tidak sia-sia investasinya. Ya mungkin dalam kehidupan kita, waktu kita mau investasikan waktu kepada seseorang, mungkin saja tidak ada perubahan dalam orang tersebut. Tetapi ingat sekali lagi, itu bagiannya Roh Kudus. Kita kan sudah ambil bagiannya kita, tetapi bagian Roh Kudus, biarlah Roh Kudus yang bekerja. Setiap orang ada bagiannya, setiap pribadi ada bagiannya. Mari kita lanjutkan. Di Kisah Para Rasul 11, kekristenan tuh kayak udah menyebar dari Yerusalem sampai ke daerah Timur Tengah. Juga ke daerah Antioquia. Nah ini dia menarik. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 11 ayat 20 sampai ke 22. Kisah Rasul 11 ayat 20 sampai 22 dikatakan, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ada sesuatu yang besar terjadi di Antioquia. Injil tersebar dan banyak orang menjadi percaya, baik orang Yahudi maupun juga non-Yahudi. Bahkan orang-orang Kirene adalah salah satu sekumpulan orang-orang yang menginjil. Nah, saya sempat membahas tentang Simon dari Kirene ya. Bagaimana kalau saudara ingat gitu ya, saya bicarakan tentang orang Kirene ini pun tadinya adalah orang Yahudi yang beragama Yahudi. Salah satunya si Simon itu kan. Kemungkinan besar berita tentang Injil itu diceritakan oleh Simon dari Kirene yang bertemu dengan Yesus secara langsung waktu dia pikul salib ya kan. Bahkan dia juga sempat memikul salib Yesus. Kemudian Simon pulang lalu menceritakan pengalamannya bersama dengan keluarganya tentang Yesus, juga tentu kepada orang-orang sekitarnya, bukan? Karena itu kan kabar baik, namanya juga Injil. Nah, jadi kemungkinan besar, ini asumsi saya, alhasil orang-orang Kirene ini menjadi percaya pada Yesus, dan sekarang giliran mereka nih menyebarkan Injil tersebut sampai kepada Antioquia. Nah, intinya adalah kabar gembira ini kesebar sampai Yerusalem dan para rasul kemudian mengutus orang yang tepat. Dalam Kisah Rasul 11 ayat 23 dikatakan gini.
Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Tuhan, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Nah, jadi menarik sekali saudara di sini. Jadi ada di Antioquia ini sudah ada Injil yang tersebar ya. Banyak orang yang percaya. Di situ kan ada orang Yahudi, juga ada orang yang non Yahudi, dan di situ orang-orang menjadi percaya. Kemudian Barnabas diutus. Pertanyaannya adalah kenapa Barnabas yang dikirim? Karena gini, kita perlu memahami dulu ya, orang-orang di Antioquia ini, tadi kan dari antara orang Yahudi, juga ada orang non-Yahudi juga ya saudara. Nah, jadi orang-orang di sini tuh adalah orang-orang yang baru di dalam kekristenan. Sehingga tuh mereka butuh teladan yang mampu memberi semangat dan sukacita, sehingga mereka tidak hanya semangat di awal doang gitu. Tapi mereka tetap mau setia di dalam Tuhan. Nah, Barnabas adalah orang yang tepat untuk menjadi pemimpin di tempat itu. Di sisi lain memang Barnabas orangnya baik, juga penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman, karena baik saja ya nggak cukup sih. Jadi orang-orang di Antioquia tuh kayak bisa melihat Yesus di dalam diri Barnabas, karena kehadirannya tuh membawa sukacita, son of comfort, son of encouragement. Jadi dia tuh pemberi semangat yang luar biasa. Sebagai newbie di dalam kekristenan, tentu orang-orang di Antioquia ini butuh orang seperti Barnabas. Karena gini ya, kalau yang datang dan diutus itu adalah Saulus duluan bisa jadi masalah. Karena kehadiran mantan penganiaya ini bisa membawa keresahan, sekalipun sebenarnya dia sudah berubah. Ya, seperti contoh yang kehadiran dia kepada murid-murid di Damsyik itu kan kehadirannya membawa keresahan. Tetapi tentu berbeda dengan Barnabas gitu. Nah, kehadiran Barnabas ini sesuai kebutuhan jemaat di Antioquia. Karena di sisi lain ketika kita menjadi orang Kristen bukan berarti itu nggak ada masalah. Masalah pasti ada kan. Konflik dengan sesama pasti ada saudara. Pelayanan seringkali juga menjenuhkan. Konflik antar teman sesama pelayanan juga seringkali terjadi. Ada juga orang-orang yang hatinya sudah menjadi dingin gitu kan. Nah, orang Kristen butuh teladan orang yang baik seperti Barnabas, pemberi semangat seperti Barnabas, orang yang kehadirannya itu selalu memberikan sukacita. Diperlukan. Orang yang memberi semangat di saat kita letih dan lesu di dalam kekristenan. Orang yang mau membangun kerohanian orang lain, bukan malah menjatuhkannya. Kita butuh Barnabas. Orang yang mengajarkan betapa pentingnya setia di dalam Tuhan. Nah, jadi sekali lagi kenapa kenapa Barnabas yang kemudian diutus duluan, lalu kemudian barulah dia mengajak Saulus? Karena dia penting, saudara. Karena dia penting. Karena kehadirannya itu memberi semangat sukacita bagi jemaat-jemaat di Antioquia. Gereja butuh orang-orang seperti ini. Dan saya percaya kita adalah jawabannya. Dan seharusnya kita bisa mengambil contoh Barnabas ini yang mau menjadi jembatan, yang selalu mau menjadi penengah jika terjadi suatu konflik di dalam suatu masalah di dalam kekristenan atau di dalam gereja sendiri, atau bahkan mungkin dalam pelayanan yang sedang kita jalani. Mari kita berlomba-lomba menjadi Barnabas yang kehadirannya tuh selalu dinanti-nantikan, tidak membawa keresahan, justru membawa kepada sukacita. Amin, Bapak Ibu Saudara.